Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Merdeka! Hidup Petani! Hidup Petani! Salam pembebasan! Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul untuk yang kesekian kalinya di depan kantor Pemkab kita. Yang jelas, hari ini kawan-kawan petani, perwakilan kawan-kawan petani dari beberapa tempat yang tergabung dalam front perjuangan petani Matraman telah sepakat untuk melakukan tahapan-tahapan perjuangan sesuai dengan koridor-koridor atau regulasi-regulasi yang ada. Yang jelas, sebelum rezim SBY turun dari tahta setahun yang lalu, telah mengusulkan adanya percepatan penyelesaian konflik-konflik agraria atau yang berhubungan dengan tanah-tanah yang ada di Departemen Kehutanan. Tanggal 17 Oktober tahun 2014 kemarin ada kesepakatan 4 menteri. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri. Yang kedua Menteri Agraria. Yang ketiga Menteri Kehutanan. Dan yang keempat adalah pekerjaan umum. Peraturan 4 menteri ini jelas menegaskan bahwa agar pihak-pihak pemangku kepentingan dari BPN, Pemkab, Dinas Kehutanan, dan Dinas Tenaga Kerja bersatu padu untuk membentuk sebuah tim IP 4T, inventarisasi, penyelesaian, pengelolaan, penggunaan kawasan hutan yang saat ini sedang berkonflik dengan masyarakat. Seharusnya sejak tanggal 17 Oktober kemarin, kawan-kawan dari Betawi Selatan, lereng Gunung Klut, dan beberapa kawasan-kawasan konflik yang terjadi di Blitaraya ini khususnya sudah mengumpulkan surat permohonan yang pada intinya jelas dalam peraturan 4 menteri ini ada banyak aturan-aturan yang harus dipahami oleh semua pihak. Bagi masyarakat yang telah menduduki tanah-tanah kehutanan lebih dari 20 tahun berhak untuk mendapatkan sertifikat. Yang kedua, bagi warga-warga petani yang saat ini menduduki tanah-tanah sengketa tersebut kurang dari 20 tahun berhak mendapatkan kuota restribusi tanah. Yang saya tanyakan, apakah kawan-kawan yang hadir hari ini merupakan perwakilan di 16 titik konflik pernah mendapatkan sosialisasi? Bertiga itulah. Kita sepakat hari ini perwakilan dari kawan-kawan perjuangan di Blitaraya. Sekali lagi kita ingatkan, perwakilan ingin menyerahkan peraturan 4 menteri ini, peraturan bersama 4 menteri ini kepada Pemkab Blitar. Yang kedua kepada pihak BPN. Yang ketiga kepada Dinas Kehutanan agar segera membentuk tim IP 4G. Dan yang perlu diketahui kawan-kawan semuanya bahwa peraturan bersama 4 menteri ini
berbahagia ini, kawan-kawan yang merupakan perwakilan dari 16 titik konflik yang ada di Blitaraya, hari ini kita sekedar mengingatkan agar dalam kurun waktu 1 bulan Pemkab Blitar segera merampungkan inventarisasi data para pemohon yang ada di Blitaraya, atau bahkan peraturan bersama 4 menteri ini ditegaskan bahwa proses pensertifikatan tim pelaksana IP 4T telah didanai oleh APBN. Jadi, bila mana nanti dalam tahapan kerjanya terjadi pungutan-pungutan seperti yang pernah terjadi dalam tahapan pensertifikatan tanah redis, yang sampai akhirnya mampu menjebloskan puluhan kades, camat, dan bahkan kepala dinas ke penjara, tidak terulang lagi. Dan juga kasus pensertifikatan seperti Tanah Prona yang kemudian menjebloskan seorang pejabat Pemkot 2 tahun yang lalu karena memunguti masyarakat, tidak terulang lagi. Proses sertifikasi redis juga telah dibiayai oleh APBN. Kita tidak menginginkan nasib para panitia oknum BPN yang saat ini ada 3 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh Polres Kota Blitar bakal terulang lagi di pensertifikatan ini, kawan-kawan. Mendapatkan sertifikat, tapi apa faktanya, kawan-kawan? Kawan-kawan lihat, setelah masyarakat mendapatkan sertifikat, dijual. Faktanya apa sekarang? Di Sekar Gadung ini hanya ada beberapa investor yang mempunyai kapital yang sangat tinggi, kawan-kawan. Kita tidak menginginkan fakta ini terulang kembali. Sertifikat secara komunal, satu sertifikat berisi sekitar 50 orang atau bahkan 100 orang. Sertifikat ini merupakan hak milik, tapi tidak bisa diperjualbelikan karena harus ada tanda tangan semua yang ada di sertifikat ini. Apakah kalian setuju, kawan? Ini nanti kita sampaikan ke Pemkab Blitar. Karena itu, kita sepakat hari ini karena merupakan aksi spontanitas yang merupakan gabungan dari perwakilan-perwakilan. Satu basis kita ambil 5-10 orang aja, kita nggak ada baik-baik ke sini. Kita mendesak agar semua pemangku kepentingan segera melaksanakan pensertifikatan secara gratis. Hidup rakyat! Hidup petani! Berat untuk mendapatkan sertifikat, dan kurang dari 20 tahun itu berat untuk mendapatkan kuota restribusi tanah. Ini ada peraturan 4 menteri, BPN harus tahu, Pemkab harus tahu, Hutan harus tahu, dan Hutan juga harus tahu. Nah, apakah dalam proses bulan ini kawan-kawan yang ada di sini siap untuk menuntaskan semua titik konflik yang ada di kita? Ditanya ya Pak, karena Pak, setelah kita cek di lapangan, kayak gimana di Pasur, Rejoso, nggak tahu apa mereka. Akhirnya itu ngopo masing-masing. Dan janji ini juga ada data pembuatan yang kosong. Mana? Ini kan ini Pak ya, ini saya fakta apa diskusi dengan Pak
keluarga. Ini yang kedua, kalaupun nanti terjadi ya pensertifikatan, kita berharap agar kasus adjudikasi ya yang akhirnya mampu menjarakan beberapa pihak ya. Pihak BPN itu tidak terlalu karena apa? Itu jelas di sini ada dari lekat dari APBN. Jadi Mas Freddy seperti gambar itu yang kami ganti akhirnya ditemukan duit, akhirnya Pak Diko dari BPN tersangka dan beberapa panitia tersangka itu tidak terhormati. Aku bahkan mungkin nanti ini ada Rona tidak terjadi lagi seperti lurah atau pejabat yang ada di kabupaten. Karena jelas untuk ini kita gunakan untuk melalui Rona. Nah, berikan sertifikat satu persatu. Itu nanti endingnya dijual. Mereka isi lagi. Nah, hasil pendiskusian kita tentang ADPR, upayakan konsep komunal yang menggunakan sertifikat seperti yang ada di Batam Jawa ini ya, berapa puluh hektar, nanti hanya ada beberapa tempat saja untuk itu sertifikat mungkin ada sekitar 50 biar apa tuh? Biar nanti mereka ini mampu dibalaskan tanah dunia. Kenapa? Kekhawatiran kita. Dan kita kasih ini, dia akan menjara. Bukan ini adalah beberapa contoh yang ada di dalam. Terima kasih. Nah, mungkin ada tambahan dari rekan yang lain, cukup sementara cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Tri. Nampaknya semuanya sudah mendengar hasil apa yang disampaikan oleh Mas Tri juga Jun Sewu mungkin semacam investigasi ke lapangan, ketemu dengan beberapa kepala desa, tidak salah begitu, nampaknya banyak atau bahkan mungkin semuanya. Ini kepala desa belum tahu adanya BBM antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN Nasional. Ini nomor 79 dan seterusnya. Itu tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Tadi informasi dari Pak Bupati nanti juga bisa dijelaskan kepada semua ya. Ini baru ada pembahasan yang tidak salah di Bali dan sebagainya. Jadi terima kasih Mas Tri, namun juga lebih baik kita ini terlambat daripada tidak sama sekali kan begitu filosofinya. Artinya begini, bahwa saat ini kita ketahui bersama di Republik tercinta kita ini sedang ada masa transisi perubahan undang-undang, mulai dari undang-undang tentang pemerintah daerah, masalah yang lain, kemudian termasuk desa, ini juga begitu. Sementara kepala desa harus dipadu secepatnya untuk segera mengimplementasikan regulasi-regulasi yang menjadi dasar kebijakan untuk membangun desa, sehingga tentunya nyun sewu, ibarat kita ini mendapatkan PR dalam hal belajar mengajar di sekolah, ini mesti PR 100 ini misalnya, ini yang dipilih ya macam-macam ya caranya. Sing urut, ada yang mengacu kepada sing enaknya digarap bisik dan lain sebagainya. Sementara skala prioritas ini memang kita ini lagi konsentrasi menyiapkan tindak lanjut follow up daripada Undang-Undang Nomor 6 dan PP Nomor 43 tentang desa. Perkara BPM ini tentunya nanti tetap menjadi prioritas utamanya dari BPN dan Perhutani, termasuk karena ini juga ada Menteri Dalam Negeri, tentunya juga dari kami pemerintah daerah. Terima kasih Pak. Saya ini juga baru tahu ini. Biarani Cooper juga mungkin tidak Cooper, tapi ya memang kita ini seperti itu. Saran masukan yang bagus supaya tidak terjadi minta diberi, didol, minta lagi dan sebagainya. Karena filosofinya reformasi di agraria ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana masyarakat miskin ini memiliki tanah. Itu memang hak daripada masyarakat. Kuning ada aturan dan lain sebagainya. Tentunya bagaimana orang ini memiliki tanah, miskin ini kayak apa dan sebagainya. Ini nanti tentunya ada yang punya kompetensi. Maksudnya bagus ada sertifikat yang berbentuk komunal seperti di Jawa Tengah itu. Ini juga
bisa mengeliminir adanya menjual yang akhirnya menjadi tidak jatuh miskin lagi, tidak punya lahan untuk bercocok tanah. Bahkan ini juga mendidik ya. Kemudian Jumat kemarin ini Bapak Kakan seluruh Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur, Bali, NTT rapat di Bali membahas ini. Sekilas semalam saya juga koordinasi dengan Bapak Kakan, ceritanya begini. Memang nanti untuk tindak lanjutnya akan dibentuk tim oleh Pemda, semua instansi terkait. Baru nanti menurunkan identifikasi ke desa-desa. Pak Lurah, Pak Camat menyiapkan lahan mana, berapa yang nempati. Kalau sudah fix, baru diusulkan ke Menteri Kehutanan. Setelah ke Menteri Kehutanan turun, melihatnya dan sudah ada rekomendasi, siap dilaksanakan pensertifikatan, diberikan kepada orang-orang yang menempati sesuai dengan nanti surat keputusan desa terkait dengan siapa yang akan diberi dari lahan itu. Khusus untuk tanah pertanian itu nanti tetap rebis yang digarap. Tapi untuk tanah yang sudah ada bangunan itu nanti permohonan hak. Akan tetapi kalau permohonan hak itu akan memberatkan masyarakat, akan menjadikan nanti usulan sebagai prona, sehingga dua-duanya dibiayai oleh negara. Masyarakat menyiapkan sesuai yang diperlukan, patok, metre, dan lain sebagainya. Kira-kira itu intinya. Nah, untuk membentuk tim ya kita menunggu sesuai kepala, bupati, dan instansi yang terkait. Kalau memang waktunya mepet ya monggo nanti Bapak Ini kapan di daerah, di beberapa daerah lain di Indonesia atau bahkan di beberapa sudah bekerja beberapa bulan yang lalu, kan itu semua. Nah, kan di peraturan bersama ini kan jelas tegas 6 bulan pasca tunjangan, ya, per 17 Oktober tahun 2014 hingga April. Nah, apalagi dia baru tahu hari ini. Nah, padahal di beberapa daerah lain itu tahapan sudah progresnya di 90%, 90%. Nah, gue harapkan lagi agar nanti sekali lagi tidak menjadi penguat. Nah, ini kayak seakan-akan ada pembiaran, ada beban ini. Padahal mungkin regulasi ini baru mampu diterima bawah ya akan ini. Sekali lagi Pak, di beberapa daerah yang lain sudah berjalan mencapai 90%. Ini Pak. Jadi, oke lah. Bapak menjelaskan soal tahapan-tahapannya baru kemarin ada di Bali, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, tapi ini adalah amal dari 4 menteri dan masih berlaku jangka waktu 6 bulan harus dikumpul April. Iya Pak, ini langsung aja Pak. Jadi kalau apa kita bahas sekarang itu aku pikir ya juga kita akan dapat pusing, ya. Yang jelas kita hari ini akan menyerahkan beberapa ini Pak, mutlak sama menteri, ya. Dan kita berharap ke BPN agar nanti pada depan tentang perjuangan itu menggunakan komunal aja. Biar apa? Biar tidak dijual. Kekhawatiran kita tentang ini orang per orang jual jarak lagi dan negaranya akan rugi nanti. Ini mungkin konsepnya itu Pak. Terima kasih. Nah, siapa ini? Rilisnya. Saya mulai tahun 80 itu masih menyatakan saya tahu persis apa yang dirasakan Bapak. Saya tahu persis. Jadi memfasilitasi hal di sini dengan yang di sini. Tidak hanya di skop ini. Yang kita ikuti 1 tahun ke belakang. Dulu difasilitasi oleh Komnas HAM. Ya, 2 kali kalau nggak salah. Tahun 2014. Bulan Mei sama Juni. Waktu itu kita terima baik oleh Pemda Pak. Difasilitasi Bapak Asisten
kita pertemukan antara petani, Komnas HAM kita. Aku seneng Pak. Biar apa? Prosesnya konco-konco petani itu tidak kelar gitu. Sepertinya itu kita dibuat bingung terus terang. Tapi dulu Pak, kalau Komnas HAM itu hanya sebagai rekomendasi nggak punya bukti. Yang punya tarik sendiri ya untuk itu Pak. Oke Pak Yanto, itu yang kita tuju itu sebetulnya. Masuk kita, gitu loh, masuk kita. Dan jadi yo disoroti terus loh Pak. Sebabnya apa? Tidak tahu loh Pak. Saya tahu Pak. Aku tahu gitu ya. 24.000 hektar. Iya. Ya. Aku terus terang tahun 80 sudah terjadi sini. 24.000 hektar sudah dibagikan kepada masyarakat berapa? 4.000 sekian kakak. Harusnya ya diapresiasi loh Pak Ojo. Pemda nggak tutup mata. Tidak Pak. Oke. Aku terus terang saya Pak. Pak Yanto, ini kocok melawas. Saya terus terang nggak terima. Terus terang nggak terima. Di Komnas HAM waktu itu saya oleh Pak Asen dikasih suara pertama. Saya sampaikan. Saya harus mulai dari mana kebun-kebun di Blitar itu? Atau mulai dari timur? Saya mulai dari timur. Saya mau dulu sampai gambar. Saya ceritakan. Terus terang saya itu sebagai aparat pemerintah. Tahu supirnya Pemda. Yo bingung Pak ngurusi itu Pak. Masih keras bahwa jadi sehingga betul memang yang namanya seperti itu harusnya tidak boleh ada penggarapan dari pihak manapun. Jadi tidak. Ini sudah kita lakukan. Kita tidak pernah melakukan apapun di kawasan Kapen. Karena kami berprinsip bahwa kalau seandainya Gondang Kapen sudah dikukuhkan dan sudah diserahkan oleh pemerintah, baru bisa kita laksanakan. Dan sekarang karena pengukuhan belum ada, jadi sebetulnya yang perlu kita tanyakan ke Kementerian Kehutanan mungkin status di Gondang Kapen seperti apa, atau ke PT Holcim yang notabene dalam hal ini mereka sebagai yang mengajukan lahan pengganti kan itu ya. Nah itu, jadi sebetulnya kita sudah melakukan itu, karena kita tidak pernah melakukan kegiatan apapun di wilayah yang masuk Gondang Kapen. Oke Pak. Ini tambahan. Ya. Tolong catat, meskipun ada pengukuhan dan penetapan, sesuai dengan perda ini, ya, itu masih ada kemungkinan untuk restitusi tanah bertani atau tanah tanah. Jadi negara nggak saklek gitu loh. Jadi meskipun ada penetapan, bla 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 bla, kepentingan yang ada di utara ini masih belum tahu mengenai peraturan bersama 4 menteri ini. Padahal apa? Dalam peraturan ini jelas dijelaskan bahwa masa berlakunya dari Oktober tahun 2014 hingga April tahun ini. Jadi masih ada satu bulan agar tim IP4T ini terbentuk kemudian menyelesaikan seluruh konflik agraria dan hutanan yang ada di Blitar. Jelas ini kedunguan pihak Pemkab BPN ini sudah terlalu menjadi. Karena apa? Di daerah lain ini sudah ada progres sekitar 80 hingga 90%. Jadi hari ini kita memberikan juklak juknis plus peraturan bersama 4 menteri dan kita akan lihat rapotnya hingga 1 bulan ke depan. Kalau nanti tidak ada progres yang signifikan, maka kita akan bergerak bersama dengan seluruh kawan-kawan yang ada di daerah konflik yang ada di Blitar Raya ini. Jumlah sendiri ada berapa hektar yang bermasalah? 16 titik itu totalnya sekitar setelah hitung itu sekitar 9.000 berapa kita gitu. Jadi ini nanti ya ketidakbecusan ya semua pemangku kepentingan yang ada di sini ini nanti akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu nanti. Gitu. Menempati tanah konflik ya 20 tahun lebih itu berhak mendapatkan sertifikat yang kurang 20 tahun itu bisa mengajukan redistribusi tanah. Jadi lihat, semua yang ada di SKPD itu tidak tahu mengenau masalah SK atau bersama 4 menteri ini. Jadi kita warning, 1 bulan depan ada langkah konkret dari pihak Pemkab BPN Kehutanan. Apalagi lucunya gini, dengan 1 bulan ini masa berlakunya ya Oktober tahun 2015 hingga April depan ini. Semua daerah ada progres 80-90. Di Blitar ini tim belum terbentuk. Nanti kaget. Ada aturan itu toh. Jadi kan konyol. Dan kedunguan semua pemangku kepentingan ini nanti akan menjadi bom waktu yang besar. Berlaku mulai kapan nih? Oktober tahun 2015.
Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat. Mahkota tabloid anti korupsi.